Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 252, Mata Neraka. Sebelum kata-kata itu selesai, tubuh Lin Yu bergoyang dan jatuh ke lantai. Ketika dia jatuh, matanya terbelalak karena tidak percaya. Sampai akhir hayatnya, dia tidak dapat membayangkan keyakinan apa yang dimiliki Huang Xiaolong untuk benar-benar membunuhnya di kota setan hitam. Kakak ketiga. Gao Qing dan Ku Honggang hanya bisa menatap kosong saat tubuh Lin Yu jatuh ke lantai. Namun, saat mereka melepaskan diri dari keterkejutan yang membuat mereka kaku, keduanya memasang ekspresi buruk di wajah mereka saat mereka berlari ke sisi Lin Yu, berteriak kepadanya. Tidak peduli berapa kali mereka berteriak, tidak ada reaksi dari Lin Yu. Dari titik lain, Huang Xiaolong berjalan perlahan ke arah mereka, menyebabkan mereka tersandung mundur karena ketakutan. Setelah penyergapan kecil sebelumnya, keduanya tahu betul bahwa mereka tidak berdaya untuk lolos dari cengkeraman Huang Xiaolong. Mengapa kalian berdua tidak berlutut dan tunduk pada Tuan Muda? Dusin dan Deng Guangliang melangkah maju pada saat ini, memerintahkan Gao Qing dan Wu Honggang. Keraguan dan ketakutan berkelebat di wajah Gao Qing dan Wu Honggang. Apakah mereka benar-benar tidak punya pilihan lain selain menyerah kepada pemuda berambut hitam ini? Tapi, konsekuensi dari pengkhianatan terhadap Sekte Penyihir Langit adalah di sisi lain, jika mereka tidak menyerah, itu pasti kematian. Tanpa sadar, mata mereka beralih ke tubuh dingin Lin Yu di lantai tidak jauh dari sana. Keduanya berjuang dalam hati. Huang Xiaolong menunggu dengan sabar keputusan akhir mereka, tanpa terburu-buru sama sekali. Baiklah, aku setuju untuk tunduk padamu, melayanimu sebagai tuanku. Tidak lama kemudian, Gao Qing berbicara dengan sedikit ragu. Pada akhirnya, dia memilih untuk tunduk pada Huang Xiaolong, dia memilih untuk hidup. Wu Honggang menyaksikan Gao Qing menyerah, tekadnya yang lemah mulai goyah. Sambil mendesah pelan dalam hatinya, dia mengucapkan kata-kata yang sama, aku juga bersedia menyerah. Huang Xiaolong mengangguk, puas dengan hasilnya. Tidak ada seorang pun yang bersedia mati. Sebelum pilihan hidup dan mati, dari 10.000 orang, 9.999 orang akan memilih untuk menyerah, berkompromi, atau mengalah. Bukalah lautan jiwamu, aku akan membuat tanda jiwa di dalamnya. Huang Xiaolong berkata dengan lugas. Tanda jiwa. Gao Qing dan Wu Honggang terkejut dan takut. Teknik seperti mencap jiwa seseorang, Gao Qing dan Wu Honggang hanya mendengarnya sekilas. Entah mengapa, mata mereka beralih ke Dusin dan Deng Guangliang. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa kakak senior mereka melayani Huang Xiaolong dengan sukarela. Benar, aku juga mencap lautan jiwa mereka dengan tanda jiwa. Melihat ekspresi mereka, Huang Xiaolong berkata, dan kata-katanya membenarkan kecurigaan mereka. Sekali lagi, Gao Qing dan Wu Honggang berjuang melawan keraguan dan kebimbangan. Awalnya, Gao Qing dan Wu Honggang memiliki pemikiran yang sama dengan Dusin dan Deng Guangliang. Pertama-tama berpura-pura tunduk pada Huang Xiaolong, lalu mencari kesempatan untuk menghadapinya. Jika mereka diberi cap jiwa, hidup mereka akan selalu dikendalikan oleh Huang Xiaolong. Saat itu, mereka tidak punya pilihan lain selain melayani Huang Xiaolong dengan sukarela. Meskipun banyak pikiran berkecamuk dalam benak mereka, pada akhirnya, Gao Qing dan Wu Honggang menurunkan pertahanan spiritual mereka dan membuka lautan jiwa mereka. Ketika keduanya melepaskan penghalang yang melindungi lautan jiwa mereka di depan Huang Xiaolong, menggabungkan mandat jiwa dan seni boneka kuno, Huang Xiaolong menandai jiwa mereka. Pada tahap ini, Gao Qing dan Wu Honggang sepenuhnya berada di bawah kendali Huang Xiaolong. Ketika semuanya berakhir, Huang Xiaolong diam-diam merasa lega. Jika ketiganya menolak untuk menyerah, dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka bertiga. Ini bukanlah hasil yang diinginkannya. Setelah mencap lautan jiwa mereka, Huang Xiaolong memberi mereka masing-masing pelet roh tingkat 6. Melihat pelet roh tingkat 6 di telapak tangan mereka, Gao Qing dan Wu Honggang sangat gembira, dengan cepat bersujud sebagai tanda terima kasih. Memerintahkan keempatnya untuk mengurus mayat Lin Yu dan beberapa masalah lainnya, dia menyuruh Gao Qing dan Wu Honggang untuk kembali, semuanya seperti semula. Sepertinya aku harus mempercepat rencanaku. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Huang Xiaolong menyuruh Gao Qing dan Wu Honggang untuk membuat kedok dengan kematian Lin Yu, memberitahu orang luar bahwa Lin Yu pergi menjalankan misi, dan mungkin tidak akan kembali dalam waktu 2 bulan. Dengan cara ini, Chen Xiaotian tidak akan merasa curiga untuk sementara waktu, tetapi jika waktu berjalan terlalu lama, Chen Xiaotian pasti akan menyadari ada yang tidak beres. Oleh karena itu, Huang Xiaolong harus mengendalikan tetua Sekte Penyihir Langit lainnya dalam 2 bulan ini, termasuk Geng Ken. Saat itu, bahkan jika Chen Xiaotian menjadi curiga, fondasi rencananya pasti sudah terbentuk. Chen Xiaotian sendiri tidak akan mampu membalikkan keadaan. Selanjutnya,
Huang Xiaolong memasuki Gunung Sumi Dewa untuk memulihkan kekuatan spiritualnya yang terkuras sambil mengolah seni Sumi Dewa, taktik Asura, dan kitab metamorfosis tubuh. 5 hari kemudian, kekuatan spiritual Huang Xiaolong kembali ke kondisi puncaknya. Kemudian datanglah instruksi Huang Xiaolong kepada Dusin dan Deng Guangliang untuk mengadakan perjamuan lagi, mengundang para tetua sekte Sky Magi. Dusin dan Deng Guangliang adalah murid tertua dan murid kedua Chen Xiaotian, oleh karena itu, di sekte penyihir langit, keduanya memiliki kedudukan terhormat. Undangan mereka diterima dan wajah mereka ditunjukkan saat para tetua datang untuk menghadiri perjamuan. Undangan mereka tidak menimbulkan kecurigaan dari tetua lainnya. Namun, Huang Xiaolong membatasi jumlah undangan menjadi 3 orang untuk setiap undangan. Mengandalkan kekuatan spiritualnya saat ini, Huang Xiaolong hanya bisa meninggalkan jejak jiwa pada 3 orang di saat yang bersamaan. 20 hari kemudian, termasuk 4 orang Yi Dusin, Deng Guangliang, Gao Qing, dan Wu Honggang, Huang Xiaolong berhasil mencap 18 tetua sekte Sky Magi. Secara keseluruhan, sekte Sky Magi memiliki 24 tetua, dengan 18 orang yang tunduk padanya. Huang Xiaolong mengendalikan sebagian besar sekte, karena hanya 6 yang tersisa. 10 hari lagi dan aku akan dapat sepenuhnya mengendalikan semua tetua. Huang Xiaolong menghitung dalam benaknya. Pada titik ini, situasi keseluruhan pada dasarnya telah sampai pada suatu kesimpulan. Di sisi utara kota setan hitam berdiri sebuah bangunan istana megah yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari rumah Dusin dan Deng Guangliang. Keempat dindingnya berwarna merah menyala, banyak bunga merah menyala yang mekar di tanah. Di dalam aula besar istana itu duduk seorang lelaki tua bertubuh kecil mengenakan pakaian brokat mewah berwarna bara api. Lelaki tua mungil ini tak lain adalah tetua agung sekte penyihir langit, Geng Ken. Lelaki tua bertubuh kurcaci yang berpenampilan sangat biasa. Maksudmu, akhir-akhir ini, setiap 3-5 hari, Dusin dan Deng Guangliang akan mengadakan perjamuan dan mengundang 3 orang tetua sekte kita. Geng Ken bertanya kepada tetua sekte penyihir langit, Wang Jing, yang ada di sampingnya. Ya, benar tetua agung. Wang Jing mengiyakan dengan hormat. Alis Geng Ken berkerut, apa tujuan mereka melakukan hal itu? Wang Jing tertawa, 2 bulan lagi adalah hari di mana sekte magi langit kita memilih perwakilan untuk memasuki makam magi. Menurut pendapatku, mereka berdua hanya mencoba untuk merayu dukungan, berharap untuk mendapatkan bantuan pada saat itu. Trik apa yang bisa mereka lakukan? Geng Ken menggelengkan kepalanya, aku punya firasat bahwa ini tidak sesederhana itu. Coba cari tahu lebih lanjut, apa yang dibicarakan mereka berdua dengan para tetua yang mereka undang. Ya, tetua agung. Wang Jing menjawab dengan penuh rasa hormat. Dusin dan Deng Guangliang sudah mengundang 18 orang, tinggal 6 orang lagi. Suara Geng Ke terdengar serius, kalau tidak salah, 5 hari lagi, mereka akan mengundang 3 orang lagi. Kalau sudah, kalian harus melapor kepadaku. Tetua Agung, apa yang kau rencanakan? Wang Jing bertanya dengan hati-hati. Cahaya tajam bersinar di mata Geng Ken, saya ingin melakukan perjalanan dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. 5 hari berlalu dengan cepat. Huang Xiaolong meninggalkan Gunung Sumi yang suci. Periode kultivasinya baru-baru ini telah memperkuat kekuatan spiritual Huang Xiaolong secara signifikan. Selain itu, taktik Asura Huang Xiaolong akhirnya berhasil menembus tahap keempat. Keluar dari ruang Gunung Sumi yang suci, Huang Xiaolong mengaktifkan Ki Asura dan di tengah dahinya tiba-tiba muncul celah vertikal, memperlihatkan mata berwarna merah darah yang paling terang. Mata neraka. Huang Xiaolong mengamati sekelilingnya dengan mata barunya dan semua yang ada di dalam rumah besar itu terpantul jelas di dalamnya. Bahkan pemandangan di balik selusin dinding batu terlihat jelas di matanya.